Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinah wasyaidah warahmah fi sahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia yang dimuliakan oleh Allah, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bermuajah di taatillah. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad ibn Abdillah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi pecinta-pecinta beliau. Allahumma amin. Yang mudah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana atau apa yang menjadi problematika di akhir zaman? Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bacakan 3 hadis ya. Insyaallah nanti sedikit 3 hadis ini nanti akan saya uraikan sedikit demi sedikit. Yang pertama, man aradda dunya wa ikhtaraha 'ala al-akhirah aqabahu Allah bi sitti 'uqubah salasa. Man barang siapa aradda dunya, yang menginginkan dunia, wa ikhtaraha dan memilihnya dunia itu 'ala al-akhirah, atas akhirat, Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih. Jadi intinya ketika kita hidup di dunia, orientasinya dunia, apapun orientasinya dunia, bahkan ibadah pun orientasinya dunia. Seperti kita lihat banyak penceramah selebritis itu sudah punya manajer yang tarifnya itu sangat fantastis. Itu kenapa? Itu orientasinya dunia. Apapun kalau orientasinya dunia, termasuk kita bekerja, kalau kita bekerja orientasinya dunia, apapun kalau orientasinya dunia, man aradda dunya wa ikhtaraha dan memilihnya dunia itu atas akhirat, salasun fid dunya wa salasun fil akhirah, Allah akan memberikan 3 adab di dunia dan 3 adab di akhirat. Wa fil akhirati amma salasu allati hiya fid dunya, adapun yang ada di dunia itu yang pertama, wa amalu laisa lahu muntaha, orang itu akan berangan-angan bayangke sesuatu yang tidak sesuai dengan jangkauan kita dan tidak ada batasnya. Jadi orang yang halu, orang yang suka cinta dunia itu, jadi kalau patokane kita punya standar bagaimana manusia itu cinta dunia dan cinta akhirat. Ketika dunia itu disandingkan dengan akhirat, maka akhirat itu dinomor-2-kan. Itu standarnya seperti itu. Apapun, misalnya ketika, ini mohon maaf ya untuk unit SD, ketika tahu kita itu waktu asar, ya, kita masih rapat penting oleh ini. Ketika urusan Allah dan urusan kantor itu Allah dinomor-2-kan, ini termasuk man aradda dunya wa ikhtaraha, barang siapa yang menginginkan dunia dan memilihnya dunia itu atas akhirat, Allah akan memberikan adab, yang adab itu berupa laisa lahu fa'amal laisa lahu muntah, dia akan berangan-angan, mempunyai program, mempunyai keinginan yang menggubu-gubu dan tidak ada batasnya. Ini yang mengerikan. Maka wabillahi saya pribadi dan jamaah semuanya, teman-teman semuanya, ketika urusan akhirat itu disandingkan dengan urusan dunia, maka dunia harus dinomor-2-kan, apapun itu. Maka insya Allah Allah akan memberikan, tidak akan memberikan akibat yang telah disabdakan Rasulullah SAW. Kemudian yang nomor 2, wa hirsun ghalibun laisa lahu qana'ah,
Dan ketika manusia itu orientasinya dunia, mengalahkan urusan Allah, Allah akan memberikan apa? Allah akan memberikan wahirsun. Hirsun itu kalau bahasa Arabnya apa ya? Geragas yang berjawaban itu. Orang yang selalu rakus akan keinginan dunia, laisa lahu, dan tidak akan mendapatkannya dunia, sifat qanaah. Orangnya itu kurang terus. Waktu ini mau kurang terus, hartanya mau kurang terus. Kenapa? Karena ketika menempatkan Allah memberikan waktu 24 jam, ketika waktu itu direkapitulasi, ketika waktu itu dimuhasabah, ternyata banyak dunianya daripada akhirat. Banyak mencintai dunianya pada akhirat. Maka Allah akan memberikan adab yang mengerikannya, yaitu wahirsun ghalibun laisa lahu qanaah. Allah akan mengadab manusia itu dengan wahirsun, dengan kerakusan terhadap dunia, dan tidak ada pernah ada rasa qanaah dalam hatinya. Dan yang paling bahaya, dan yang sangat paling bahaya, ketika manusia itu hidupnya diberikan oleh Allah waktu 24 jam, ternyata waktu 24 jam itu direkapitulasi banyak dunianya, atau mementingkan dunianya, ar-rukun ila dunia, condong kepada dunia. Ini yang perlu kita muhasabah. Wabil khusus saya pribadi, ini adab bagi orang-orang yang beriman, adab yang tidak terasa tapi mengerikan. Wa ukhidha minhu halawatal ibadah. Ketika manusia itu beribadah tidak bisa merasakan nikmat ibadah, itu siksa yang mengerikan. Ketika kita ada panggilan sholat, ketika kita membaca Quran, ketika kita berzikir, ketika kita mulazamah, kita halaqah, kok tidak ada rasa nikmat di dalam rangka kita beribadah, itu sebenarnya siksa dari Allah. Kenapa? Karena sejatinya ibadah itu kalau secara filosofis kan kita bertemu dengan Allah, kita kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah aja tidak nikmat, kembali kepada Allah tidak merasakan halawah, tidak merasakan manisnya ibadah itu, padahal yang namanya kematian itu adalah kembali kepada Allah. Jadi ibadah itu sebuah titik akumulasi bagaimana besok itu kita kembali kepada Allah. Kalau kita ibadah sudah beban, tidak ada rasanya, tidak ada kenikmatan dalam ibadah, bagaimana besok itu kita kembali kepada Allah, tidak ada kenikmatan. Dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang nyaman, wahai jiwa-jiwa yang damai, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, termasuk ibadah. Radhiyatam mardiyah, yang ketika kita beribadah ada radhiyatam mardiyah, ada proses diridhoi dan mencari ridhonya Allah. Maka ini hadis yang sangat luar biasa dalam kitab Nasaih wal Ibad, makalah yang ke-168. Nanti kalau teman-teman punya kitabnya bisa dibuka. Jadi orang yang selalu orientasinya kepada dunia, itu Allah akan memberikan adab. Yang pertama, adabnya dia akan halusinasi, dia akan tersiksa dengan pemikirannya sendiri, tanpa ada batas. Yang nomor dua, wa firsun ghalibun laisa lahu qanaah, dia akan diberikan rasa rakus terhadap dunia dan tidak ada pernah rasa qanaah. Dan yang lebih mengerikan lagi, wa ukhida minhu halawatal ibadah, dicabut rasa nikmat beribadah. Ini berbahaya sekali. Maka wabil khusus saya pribadi dan jamaah semua, bagaimana ketika kita menyikapi, ketika panggilan azan, ketika panggilan sholat, ketika kita mampu menomorsatukan Allah, insya Allah kita bukan termasuk orang-orang yang diadab oleh Allah ini. Kemudian lagi, ada sebuah hadis Rasulullah SAW, man kanat dunya hammahu faraqallahu alaihi amruhu wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi. Barang siapa menjadikan dunia itu tujuannya, tadi
masih semakna dengan hadis tadi. Orang yang selalu menomor-satukan dunia, yang penting nyambut gawe sregep, administrasinya apik, gaweane lancar, tapi menomor-duakan Allah, maka Allah akan memberikan adab apa? Barakallahu alaihi amruhu. Allah akan mencerai-beraikan urusannya ora rampung-rampung. Kok bari kiki. Kenapa? Karena tujuan utama kita ketika mangkananid dunia hammahu, ketika dunia itu tidak bisa kita nomor satukan, Allah akan menghadap apa? Barakallahu alaihi amruhu. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi, dan akan menjadikan setiap apa yang di depannya itu kurang. Jadi kalau kita itu mampu, ada sebuah makalah dari Yahya bin Mu'adz, al-hikmatu tahwi minas sama'i ilal qulub fala taskun fi qalbihi wa fi arba'un isam. Allah itu sebenarnya setiap hari menurunkan hikmah di hati kita. Misalnya di Al-Azhar ini ada 200 yanda Buddha. Allah setiap hari menurunkan 200 hikmah. Hikmah itu apa? Yang pertama, hidup kita ada fadilah kalau kita mendapatkan hikmah. Yang nomor dua, hikmah itu akan menimbulkan mutmainah. Yang nomor tiga, orang yang mendapatkan hikmah itu pasti mendapatkan hidayah. Jadi Allah, al-hikmatu tahwi minas sama ilal qulub fala taskun fi qalbihi wa fi arba'un iswalin. Allah setiap hari menurunkan hikmah kepada setiap hati manusia. Fala taskun, dan tidak akan hikmah itu fi qalbihi, masuk dalam sebuah hati manusia, wa fihi, yang di dalam hati itu arba'un iswalin, ada 4 permasalahan. Salah satunya ar-rukun ila dunia. Manusia itu kecondongannya kepada dunia, yuhibbud dunya wa yansaunal akhirah, lebih mencintai dunia dan banyak melupakan urusan akhirat. Ini ulama Yahya bin Mu'adz membuat sebuah makalah seperti ini. Rasulullah juga memberikan sebuah hadis seperti ini, dan menjadikan setiap apa yang dilihat itu kurang. Wa ja'ala baina 'ainihi faqra. Dia apa yang dia lihat itu pasti akan terasa kurang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis. Jadi orang yang ketika selalu menomorsatukan dunia, menomorduakan Allah, itu akan dibuat bingung kehidupannya di dunia. Apapun urusannya, dia akan bingung, dia akan susah, dia akan was-was terhadap urusan di dunia. Ada sebuah kisah terakhir ya, saya nggak akan panjang karena saya menutup kelebihannya yang Daroni kemarin sampai jam 2 lebih, saya jam 2 kurang gitu ya. Itu pesan dari yang Dabas, ojo nanti jam 2 muncul gitu ya. Aku ngerti batin ini teman-teman. Jadi ada sebuah kisah, ketika itu ada seorang kiai, ini saya tradisi Pondok NU ya. Ada seorang kiai itu mempunyai sopir pribadi. Biasanya kalau sopir pribadi yang Mbah Yai itu biasanya pinilih. Kemana-mana itu dereknya Mbah Yai. Termasuk Gus Bah itu termasuk santri kesayangnya Mbah Maimun. Maka jadi ulama yang luar biasa. Lah, suatu ketika sopir pribadinya Mbah Yai itu, kalau dalam bahasa pondoknya itu boyong, sudah lulus itu ya. Sudah lulus, kemudian digantikan santri yang baru untuk dereknya Mbah Yai kemana Mbah Yai itu pergi. Lah, karena santri baru ini tadi, karena merasa dia itu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesempatan yang luar biasa dereknya Mbah Yai, dia itu rada sombong sithik. Apapun keinginan Mbah Yai, kalau aku mampu tak tanangani dulu dia. Lah, suatu ketika Mbah Yai itu diundang di sebuah pengajian di luar kota. Ini bisa nyata ya, di sebuah pantura. Lah, Mbah Yai itu lupa kalau dompetnya itu carry ning dhuwur meja. Sopirnya yang jadi santri tadi tahu, kok dompetnya Mbah Yai carry, wis ora apa-apa. Mbah Yai engko urusanku. Batinnya seperti itu. Ternyata Mbah Yai itu salah satu mempunyai kebiasaan kalau dia itu mau pengajian akbar di sebuah tempat, di sebuah lain kota itu ngajak santri-santri banyak. Santri ini dijak kabeh. Waduh, kok ternyata santri ini melu kabeh. Padahal dari tadi sudah batin, engko apapun kebutuhan Mbah Yai tak talangi gitu ya.
Lah, ternyata karena supir pribadinya Mbah Yai itu belum tahu karakternya Mbah Yai bagaimana karena baru. Itu ternyata di perbatasan Jawa Timur Jawa Barat daerah Rembang Ketuban itu ada rumah makan besar sekali. Mbah Yai kemudian jawil supirnya, mas mampir sik ning rumah makan. Supirnya memperingat, waduh kok praktir saya kok ngakei sak ini. Padahal supirnya tadi tahu kalau dompetnya Mbah Yai itu keri. Kemudian masuk, Mbah Yai kemudian santri-santrinya disuruh turun. Semua silahkan makan yang sekenyang-kenyangnya. Wong pondok ditraktir itu mesti mangane gila nih. Saya bukan mondok, saya belum pernah mondok, tapi saya nyantri ngalong. Jadi kalau bengi ngaji, kok bali ning kos jadi sobulan. Kalau teman-teman seperti itu. Jadi ketika Mbah Yai itu mengajak ke sebuah rumah makan yang besar, santrinya disuruh turun, weh, kabeh mangan sak war-war ki. Wah, banyak sekali. Lah, supir tadi tuh peringat, waduh, kayak tuh bayarnya piye itu ya. Semua ambil, ada yang ambil ayam, ambil apa itu makanan nanti imbuh, makanan yang jeneng wong pondok kok mangan gratis itu luar biasa. Makan nasi putih dan air putih. Ditanya Mbah Yai, kok orang mangan kaya koncone ngopo pun Mbah Yai, kula niki mawon pun mboten napa-napa. Karena keperingat iso bayar ora itu ya. Karena tadi sudah batin. Setelah selesai, Mbah Yai kemudian ngomong lagi kepada santrinya, wahai santriku, gandeng perjalanan ini Jawa Timur si akeh, imbu, tokoh meneh, ana sing bungkus, ana sing semakin keringet dingin sopir tadi keluar, waduh, bayar mungkin. Ya. Kemudian ternyata setelah wis do maam do ibu, pelayannya datang. Langkah pelayan mendekati Mbah Yai itu deg-degannya sopirnya semakin meningkat. Aduh, tadi aku sudah mempunyai nadar mau bayari Mbah Yai. Ternyata pelayan tadi mencium tangannya Mbah Yai. Ternyata kenal kali Mbah Yai. Mbah Yai kemudian ngomong, Bapak ning ndi? Oh, Bapak ambil sholat lupa. Ternyata pondok pesantren rumah makan itu adalah milik santrinya Mbah Yai yang pertama. Dan sukses bisa membuat rumah makan yang besar. Kemudian pelayan tadi panjenengan diatori nunggu sekedar Mbah Yai. Kemudian santri yang pemilik rumah tangga makan tadi menemui Mbah Yai, merangkul Mbah Yai, mencium Mbah Yai, kemudian bicara sama santri-santrinya. Wahai santri-santri, ketahuilah saya dulu itu muridnya Mbah Yai. Maka ketika Mbah Yai lewat sini, wajib mampir sini dan gratis, nggak bayar. Supirnya tik melenggong, gratis kok ternyata. Tiwas sing tak pangan sego putih karo wedang putih. Artinya apa? Kalau bisa diambil sebuah ibrah, Mbah Yai itu dekat dengan pemilik rumah makan. Kemudian sopirnya nggak tahu yang punya rumah makan siapa, nggak tahu. Karena Mbah Yai itu tahu pemilik rumah makan, dia tuh santai. Makan mau imbuh silakan, karena itu sudah kayak anaknya sendiri. Tetapi sopirnya nggak tahu, mau makan mau ngambil nasi aja nggak berani. Yang bisa diambil ibrah dari peristiwa ini, kisah nyata ini, bahwa di dunia ini kita perlu kenal Allah. Kalau kita itu kenal sama Allah, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita seperti Mbah Yai yang begitu akrab dengan pemilik rumah makan. Kalau kita kenal Allah, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, dengan permasalahan berat apapun, ada Allah di dekat kita. Kita nggak akan khawatir. Tetapi kalau kita nggak kenal Allah, mau bergerak apa saja bingung. Seperti tadi yang dia hadis dalam hadis Rasulullah SAW seperti ini. Barang siapa yang hidupnya mementingkan dunia, menomorduakan akhirat, maka Allah akan memberikan beberapa adab dalam hatinya. Salah satunya apa? Akan diberikan setiap apa yang dia lihat itu kurang. Wahirsun ghalibun alaihi qanaah, dan akan diambil sifat qanaah, dan dia itu memandang dunia itu dengan sangat rakus. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
teman-teman yang kami muliakan, wabil khusus saya pribadi dan semuanya, dari tema yang diberikan Yanda Abbas tadi tentang problema diri di akhir zaman, wabil khusus saya pribadi dan semuanya, marilah kita recovery. Kalau bisa lebih bahasa ekstrimnya lagi, kita revolusi. Kita tempatkan Allah di dalam ayyakunallah wa rasul ahabbu ilahi mimma silahuma. Barang siapa yang mampu menjadikan Allah dan Rasul lebih engkau cintai dari semuanya, maka engkau akan merasakan manisnya iman. Dan salah satu ciri yang bisa kita rasakan, apakah kita ini termasuk orang-orang man arada dunia wa tarohal akhirah? Apakah kita termasuk orang-orang yang terlalu mencintai dunia atau akhirat? Kita bisa kita bisa muhasabah, kita bisa lihat ketika kita beribadah, ketika kita hadir dalam sholat, ketika kita hadir dalam majlis-majlis ilmu, ketika kita membuka Al-Quran, ada rasa kenikmatan atau tidak? Kalau ibadah sudah tidak ada rasa kenikmatan, maka inilah awal dari siksa Allah yang sangat mengerikan. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.